Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah pada hari ini kita akan bersama-sama memulai PA kita. Kita persiapkan hati kita dan mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan mengawali PA kita dengan iman kita masing-masing mengatakan demikian bahwa oleh karena pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya kasih setianya ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita pada Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal artinya adalah kumpulan hikmat, yaitu hikmat yang memberikan jawaban, pengertian yang memberikan jawaban setiap permasalahan dengan tepat. Kasih Tuhan Yesus Kristus, Amsal ditulis oleh Salomo, yaitu anak Daud, raja yang dikenal oleh orang Israel, raja yang sangat besar, yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di dalam Amsal 21 ini, kita masih berhubungan dengan PA hari yang lalu, bagaimana mempersiapkan anak-anak muda supaya di masa tuanya bisa mempunyai persiapan yang baik di dalam generasi gereja kita atau masyarakat sekitar kita. Karena itu, bagaimanakah supaya perjalanan gereja menjadi berjalan dengan baik? Kita akan bersama-sama menyimpulkan dengan tema kita pada saat ini, memperlengkapi pendidikan orang muda. Di dalam ayat ini kita kenal yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kekasih Kristus, kita semua pernah mendengar tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan, merenungkan kenapa kota Sodom dan Gomora sekarang tidak ada di dalam peta dunia? Demikian juga bangsa Amon, bangsa Amalek, juga di tengah-tengah kita pernah mendengar bangsa Uni Soviet. Bangsa-bangsa itu yang dulunya ada sekarang menjadi tidak ada. Kira-kira karena apa ya seperti itu? Nah, kekasih Kristus, tentu di dalam pikiran kita yaitu kita memikirkan bagaimana supaya bisa mengerti keberadaan mereka itu kok tidak ada. Yaitu karena ketidakadanya pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan oleh generasi tua sehingga melupakan panggilan Tuhan dan akhirnya bangsa-bangsa itu tidak ada di dalam peta dunia atau hangus. Kekasih Kristus, karena itu kita sebagai gereja, sebagai masyarakat harus memperlengkapi para kaum muda supaya bisa suatu saat gereja kita bertahan sampai selama-lamanya dan nama kita ada di dalamnya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mempersiapkan hal itu? Di dalam Amsal ini kita katakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal atau hikmat itu mengajarkan kepada kita agar kita generasi tua mau mendidik orang muda. Mendidik yaitu membimbing, mempersiapkan, melatih agar anak-anak muda bisa mempunyai bekal di masa depan. Didikan itu harus tepat guna pada zamannya. Dan didikan pertama yang sangat penting yaitu adalah kita harus mengenal hikmat Tuhan. Kenapa hikmat Tuhan menjadi sangat penting? Karena orang
dunia berubah dengan keadaan seperti sekarang ini, adanya COVID, teori-teori ekonomi, teori-teori manusia bisa bubar karena keadaan yang berubah-ubah atau mengalami fluktuasi, mengalami perkembangan-perkembangan yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, jikalau pemuda-pemuda kita tidak kita siapkan, kita perlengkapi dengan hikmat, maka bisa termakan oleh keadaan dan bisa mengalami frustasi karena tidak mampu mentalnya menghadapi keadaan seperti kita saat ini. Karena itu kekasih Kristus, hikmat pertama-tama merupakan hal yang sangat penting. Hikmat ialah pengertian yang didapat dari hubungan hidup dengan Tuhan, yaitu takut dengan Tuhan. Bagaimanakah anak-anak bisa memahami arti kata takut atau hormat dengan Tuhan itu? Yaitu kita berikan pengertian tentang firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan belajar mengikuti ibadah atau mengikuti sekolah minggu atau mengikuti melatih diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dilatih berdoa, dilatih memahami isi Alkitab dengan baik, sehingga oleh karena karya Roh Kudus, anak-anak bisa mempunyai bekal yang baik di dalam pemahaman akan firman Tuhan yang menuntun di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu kekasih Kristus, saya akan buka hal ini di dalam tulisan yang demikian. Hormat kepada Tuhan atau takut akan Tuhan bisa kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Bahwa orang yang takut akan Tuhan dalam setiap bertindak bukan mengandalkan otak atau pikirannya sendiri, tetapi berdasarkan hikmat Tuhan. Hati sanubari manusia yang dipimpin Roh Kudus, jiwa dan akal budinya akan bertindak mengandalkan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu bisa kita pelajari di dalam firman Tuhan setiap hari. Kedua yang sangat penting ialah menghargai hidup. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 18 ayat yang kelima, bahwa setiap manusia yang lahir itu bukan lahir karena dirinya sendiri, tapi karena kehendak Kristus di sana. Dengan orang menghargai hidup, dirinya sendiri dan orang lain, ia akan dilatih untuk bisa berkarya dan mempunyai etika sopan santun dengan gembira. Karena hidup itu berharga sebagai pemberian Tuhan, sehingga di dalam menghadapi keadaan tidak akan putus asa. Keadaan masalah akan membuat orang tetap berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Di samping itu, kita mempunyai taat dan hikmat kepada Tuhan dan mampu menghargai arti hidup. Yang sangat penting adalah orang dilatih mempunyai keterampilan atau skill, sehingga bisa mengubah keadaan atau berubah dalam keadaan tertentu dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian maka orang-orang muda tidak akan mudah berputus asa, tapi bermental kokoh. Pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang disukai hatinya, dan dikembangkan dengan baik bakat yang dia punyai, sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan hati yang kokoh. Oleh karena itu, kekasih Kristus, ada hal-hal yang perlu kita renungkan dan pertanyakan di dalam PA hari ini, yaitu demikian. Pernahkah Bapak Ibu berbagi cerita tentang pengalaman hidup pada anak-anak sampai Bapak Ibu bertahan sampai hari ini? 2. Bagaimanakah tanggapan anak-anak terhadap cerita tersebut? Ketiga, yang sangat penting ialah apakah Bapak Ibu merasakan bimbingan Tuhan dalam menghadapi peristiwa tersebut? 4. Apakah para pendeta majelis turut berperan dalam menguatkan para pemuda atau anak-anak jemaat Tuhan? Demikian Bapak Ibu kekasih Kristus, pertanyaan-pertanyaan ini
Semoga menjadi cara untuk kita bertanya pada kita sekalian untuk mempersiapkan anak-anak muda kita sehingga menjadi orang-orang muda yang mampu mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.